أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Alhamdulillah assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bapak Ketua Perwiritan kita, Bapak Imam Syafi'i, yang saya hormati serta seluruh anggota wirid, wabil khusus ahli bait dalam hal ini Bapak Widi Widianto. Alhamdulillah malam hari ini tidak ada yang berhalangan, hadir semua, merupakan suatu kebahagiaan, kehormatan untuk kita semua. Alhamdulillah kawan-kawan kita sehat sehingga berkesempatan hadir di wirid kali ini di rumah Bapak. Bersyukur kita kepada Allah, bersalawat kita kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, kawan-kawan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasihat pada malam hari ini untuk kita semua, Al-Qur'an surah Al-Mu'minun ayat 10 yang sering kali kita mendengarnya Ustaz Muhibullah membacakannya di saat beliau menjadi imam. Bunyi ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Sampai habis. Bapak-bapak jamaah perwiritan RT 01 RW 16 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada perbedaan antara amalan yang kita lakukan dalam hal ini ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sebutkan di antara salat, puasa dan sedekah. Sedekah dalam arti lain adalah zakat atau sedekah. Zakat itu adalah sedekah tapi sedekah yang wajib. Sementara infak, sedekah dan lain sebagainya itu adalah sedekah yang hukumnya sunnah. Jika kita melaksanakan salat, kenapa dalam Al-Quran itu banyak Allah menggandengkan aqimus salat wa atuz zakat? Itu merupakan suatu hal yang sering kita temui. Aqimus salat wa atuz zakat. Dirikan salat, bayarkan zakat. Artinya Allah menyuruh kita untuk melaksanakan salat, tapi juga di sisi lain Allah menyuruh kita untuk berzakat. Inilah menjadi tantangan daripada khalifah pertama namanya Abu Bakar As-Siddiq di saat beliau diberikan amanah, dibaiat oleh rakyat untuk menjadi khalifah pengganti Rasulullah SAW. Setelah Nabi wafat itu umat Islam tidak ada yang memimpin. Lalu muncullah Abu Bakar As-Siddiq diangkat atau dibaiat oleh rakyat untuk menjadi khalifah. Di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, umat Islam sepeninggal Rasulullah masih Islam tapi tak mau bayar zakat. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq membuat suatu kebijakan yang luar biasa, yaitu memerangi orang-orang yang tak mau membayar zakat. Lalu kemudian dia utus seorang panglima perang dalam perang yang disebut dengan perang Riddah atau perang memerangi orang-orang yang ingkar membayar zakat. Nama panglima perangnya adalah Khalid bin Walid. Khalid bin Walid diutus untuk memerangi kaum-kaum yang tak mau bayar zakat. Lalu berjumpalah dengan orang Islam namanya Malik bin Nuwairah. Malik bin Nuwairah ini ditangkap karena tidak mau membayar zakat. Oleh Khalid bin Walid ditanya, "Kenapa engkau tidak mau membayar zakat?" Kata Malik bin Nuwairah, "Rasulullah sudah tidak ada lagi. Nabi sudah meninggal. Jadi kalau Nabi ada kami mau bayar zakat. Kalau Nabi tak ada kami tak mau bayar zakat." Kata Khalid, dia satu paket, salat dan zakat. "Wahai Khalid," kata Malik, "kalau engkau menyuruh aku salat sekarang. Sampai malam pun aku sanggup. Tapi kalau kau suruh untuk membayar zakat, aku tidak mau." Akhirnya karena dia tidak mau membayar zakat, dia pun dibunuh oleh Khalid bin Walid. Begitulah luar biasanya zakat di zaman Rasulullah SAW. Kenapa menjadi istimewa? Zakat itu adalah sedekah yang wajib, sementara yang kita bahas ini adalah sedekah biasa, sunnah. Kenapa dia istimewa? Ketika kita melaksanakan sholat, Pak Sadan melaksanakan sholat, dia mendapatkan pahala sholat dan manfaatnya untuk dirinya sendiri. Ketika dia sholat, dia dapat pahala karena dia sholat, dan manfaatnya untuk dirinya sendiri, menjadi soleh dia,
menjadi makin mudanya karena wajahnya selalu disiram dengan air wudu, menjadi memutih, bukan memutih, menghitam kembali rambutnya. Rambutnya yang putih. Nah, jadi sholat itu ya bermanfaat untuk Pak Sadan sendiri. Dia dapat pahala karena melaksanakan sholat. Begitu juga dengan puasa. Mas Imam puasa, kata Nabi, sumu tasihus, puasalah kalian sehat. Mas Imam berpuasa, dia dapat pahala puasa, badannya sehat, dan dia mendapatkan manfaat dari puasanya. Nah, itu amalan itu hanya untuk diri kita sendiri. Tapi berbeda dengan sedekah, ketika kita bersedekah, kita dapat pahala sedekah, tapi yang mendapat manfaat dari sedekah kita adalah orang banyak. Nah, orang banyak mendapatkan manfaat dari sedekah kita. Maka dari itu dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 10 tadi, orang yang sudah meninggal dunia pun di dalam kubur itu, kalau diberi kesempatan untuk hidup, wa asaddaqa wa akum minas shalihin, amalan yang ingin mereka lakukan bukan sholat, bukan puasa, tetapi fa asaddaqa wa akum minas shalihin, mereka ingin bersedekah. Maka saya mengajak bapak-bapak, kawan-kawan semuanya yang sudah terprogram di masjid kita subuh apa namanya? Sedekah subuh, alhamdulillah itu diisi. Namun dalam Islam pun ada aturan, orang bersedekah itu tidak boleh sampai menghabiskan hartanya. Karena ada dulu para sahabat Rasulullah habis semua, kata Nabi jangan. Tak boleh bersedekah sampai kering kerontang, kita tak boleh. Nah, artinya ya sewajarnya. Akan tetapi kita latih anak kita, cucu kita atau siapapun itu supaya mereka gemar bersedekah. Kalau orang membudayakan mandi belimau, membudayakan membakar ayam pada malam tahun baru, kenapa kita tidak membudayakan sedekah ke anak-anak kita? Jadi yang ada di rumah itu kotak subuh apa namanya? Sedekah subuh itu ya kalau ada uang 1.000 kasih ke anak. Jangan kita yang masukkan, kasih ke anak, isi ke sana. Kenapa? Itulah manfaatnya sedekah. Kita dapat pahala, kita dapat manfaat, orang lain mendapatkan manfaat dari sedekah kita. Itu manifestasi atau tafsiran secara luas daripada Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 10 tadi. Minallah musta'an wa ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.